Setiap detiknya, waktu terus saja berjalan kan? Kita makin tua, hari berganti, dan hidup bergerak maju tanpa henti. Tapi pernah nggak sih kalian benar-benar mikirin kekuatan tak terlihat yang ngendaliin seluruh eksistensi kita ini? Waktu itu ibarat tersangka utama dalam setiap perubahan di alam semesta, tapi dia sama sekali nggak kelihatan wujudnya. Nah, hari ini kita bakal menyelami misteri kosmik terbesar ini sama-sama. Tapi sebelum kita narik tirai yang nutupin rahasia di balik realita ini, pastiin kalian pencet tombol like, komen, share, dan follow EduTrend AI karena tidak semua fakta diajarkan dan tidak semua misteri adalah kebetulan. Oke, mari kita pecahkan rahasia ini. Kita masuk ke bagian pertama, ilusi waktu dan realita, tersangka yang tak terlihat. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah waktu itu beneran ada? Atau jangan-jangan ini cuma trik brilian dari otak kita buat memproses perubahan? Coba deh kalian rasain sisi emosionalnya. Kita bisa nyentuh bumi, ngeliat lautan yang luas, atau natap gemerlap bintang. Tapi kita nggak akan pernah bisa ngeliat waktu. Kita cuma bisa ngerasain kehadirannya lewat lensa yang cukup tragis, lewat tubuh kita yang perlahan menua, dan momen-momen berharga yang lewat gitu aja tanpa pernah bisa diulang. Lanjut ke bagian kedua, misteri langit peradaban kuno, obsesi pada alam semesta. Ketakutan sekaligus rasa penasaran manusia soal waktu ini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Zaman dulu, nenek moyang kita jelas nggak punya jam tangan. Buat ngukur waktu mereka murni ngandelin matahari, bulan, bintang, dan perputaran musim. Waktu itu dianggap sakral banget. Makanya, peradaban kuno itu sampai rela ngebangun struktur-struktur raksasa misterius yang sejajar sempurna sama pergerakan bintang. Bayangin aja, mereka ngelakuin usaha sebesar itu cuma buat ngelacak jejak waktu, sesuatu yang bahkan nggak bisa mereka sentuh. Sekarang, di bagian ketiga, ketika waktu melambat membengkokkan realita. Kalau kita lihat dari kacamata fisika modern, waktu itu ternyata bukan sebuah jam kosmik yang detaknya selalu konstan. Teori relativitas Albert Einstein ngebongkar fakta yang lumayan bikin merinding. Makin kuat gravitasi yang kalian alami, atau makin cepat kalian bergerak, waktu bakal melambat buat kalian. Coba bayangin skenario ekstrim ini, kalau kalian ada di dekat lubang hitam yang gravitasinya luar biasa besar, beberapa menit aja kalian di sana, itu bisa berarti bertahun-tahun lamanya buat orang-orang yang kalian tinggalin di bumi. Dan hey, ini bukan fiksi ilmiah ya. Kita bisa lihat buktinya dari satelit yang mengorbit bumi. Waktu di atas sana itu benar-benar jalan dengan kecepatan yang sedikit beda dibanding waktu kita di permukaan tanah. Makanya, teknologi satelit dan GPS modern kita itu, sistemnya harus terus-terusan dikoreksi. Kenapa coba? Ya karena waktu secara harfiah bergerak secara beda di luar angkasa sana. Kita sampai di bagian keempat, mengapa kedewasaan terasa cepat, tragedi rutinitas. Pernah ngerasa nggak sih, makin kita dewasa, hidup rasanya berlalu cepat banget. Kayak tiba-tiba lepas aja dari genggaman kita. Jawaban psikologisnya ini lumayan bikin sedih sebenarnya. Pas kita masih anak-anak, otak kita itu tiap hari dibombardir sama pengalaman baru, warna baru, tempat baru, emosi baru. Otak kita nyerap dan nyatat semuanya secara detail, makanya masa kecil terasa sangat panjang. Tapi pas jadi orang dewasa, kita terjebak rutinitas. Bangun, kerja, tidur, ngulang lagi. Otak akhirnya berhenti merekam momen karena semuanya kerasa sama. Akibatnya, waktu seakan melompat, dan tahun demi tahun berlalu kayak bayangan kabur. Terakhir, di bagian kelima, gangguan waktu dan konspirasi merusak garis waktu. Ketika sains udah nyentuh batasnya, pikiran manusia biasanya mulai nyari jawaban di area yang lebih misterius. Ada banyak teori konspirasi yang meyakini kalau waktu itu bukan garis lurus, dan bahwa masa depan tuh sebenarnya udah terjadi. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, soal déjà vu. Daripada sekedar nganggap déjà vu sebagai error memori di otak kita, beberapa teori ekstrim ngusulin kalau ini adalah gangguan waktu yang harfiah, semacam glitch di matriks alam semesta kita. Bahkan ada yang bilang kalau mimpi itu sebenarnya adalah cuplikan-cuplikan dari masa depan yang bocor masuk ke alam bawah sadar kita. Pada akhirnya, makin keras kita nyoba meneliti dan ngukur setiap detik yang lewat, kita bakal makin sadar kalau kita tuh bener-bener nggak tahu apa-apa soal realita tempat kita berpijak ini. Misteri terbesar bukan tentang masa lalu atau masa depan, tetapi tentang apa sebenarnya waktu itu. Coba deh kalian renungin kalimat itu pas lagi dengerin suara jam berdetak hari ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.